Baik ibu-ibu dan bapak-bapak, kemudian teman-teman semuanya, kita mulai. Namun sebelumnya saya izin ngecek untuk suara aman. Aman. Tes cek aman aman. Oke. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para pembina di Yayasan Aktivisme di Yayasan Peneleh Utama, kemudian juga sekaligus sebagai pembina dan gurunda di aktivis atau di basis aktivis Peneleh Utama. Kemudian yang saya hormati juga ada pemateri kita pada malam hari ini. Dalam hal ini ada Bapak Prof. Dr. Gatot Dwi H. W. SH. M. Hum. Beliau selaku dosen hukum di Fakultas Hukum di Universitas Mataram, NTB. Kemudian kedua ada pemateri kita Bapak Taufan Abadi SHMH. Beliau selaku Direktur LPW NTB. Kemudian teman-teman semuanya yang saya hormati juga yang saya banggakan yang malam hari ini lebih awal dan mengikuti agenda diskusi kita atau webinar hukum kita pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan kesempatan juga kesehatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, baik itu secara lahiriah, jasmani dan rohani. Kemudian kedua, salawat dan salam tak lupa pula kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar kita ya Adi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat pengawalan beliau, berkat sejarah yang kita pahami tentang perjuangan beliau sehingga kita dapat menjadikan beliau sebagai suri tauladan gerakan-gerakan, sebagai suri tauladan apa yang kita gerakan pada hari ini dan masa depan. Kemudian ketiga, doa terbaik kita kepada kedua orang tua kita. Tidak pula lupa untuk kita doakan kepada guru-guru kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang masih memiliki satu visi dengan kita, yang masih memiliki satu rasa kesadaran untuk terus belajar, rasa kesadaran untuk terus saling memberikan perubahan terhadap lingkungan, terhadap daerah, bahkan terhadap bangsa Indonesia itu sendiri. Baiklah teman-teman semuanya, untuk memulai diskusi kita pada malam hari ini, begitu barokahnya dengan kita membuka melafazkan kalimat al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Jang Utama Furqon. Kepada Jang Utama Furqon, saya persilahkan. Sekali lagi kepada Jang Utama Furqon, saya persilahkan. Baiklah, ibu-ibu dan bapak-bapak, kemudian teman-teman semuanya, sepertinya belum bisa join ya untuk Zoom-nya, maka dari itu saya Udah Kak, itu udah gabung sudah dia. ya. Bisa dicek dulu Jang Utama Furqon.
Nama Iya. akunnya yang L David itu kalau nggak salah. Iya. Iya, iya, halo. Halo. Oh ya, Jelas. baiklah sekali lagi silakan kepada Jang Utama Furqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang sudah dibacakan oleh Jang Utama Furqan. Semoga itu yang menjadi landasan awal keberkahan dan disertainya atas dasar keberkahan diskursus kita pada malam hari ini. Baiklah, sebelum kita beranjak untuk ke topik, saya mohon izin teman-teman semua, ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman semuanya, kita foto bersama dulu. Dan bagi yang berkenan untuk open kamera, silakan. Dan bagi yang sudah open kamera, kita foto bersama dulu. Baik, hitungan ketiga teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Siap, oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang malam hari ini sudah bergabung di awal, dan bagi yang masih menyusul, silakan, kita masih menunggu. Baiklah teman-teman semuanya, eh, untuk topik kita pada malam hari ini yang dipersembahkan oleh Rumah Hukum Jang Utama, aktivis Jang Utama, pada webinar hukum yang bertemakan HGU IKN lebih besar dari UU masa kolonial. Sedikit saya sampaikan terkait dengan topik kita pada malam hari ini terkait dengan HGU IKN. Sebelumnya, kata kunci IKN bagi teman-teman semuanya yang baik yang sudah mengkaji lebih detail dan juga sudah membuka portal-portal berita semasa awal adanya perancangan, awal adanya apa namanya, rancangan ibu kota Nusantara atau ibu kota baru Indonesia, ya, ini yang berada di Kalimantan. Uh, di sisi lain banyak yang menyoroti terkait dengan sisi agraria atau tanah. Kemudian terkait dengan ketimpangan yang terjadi baik itu di masyarakat, baik itu di wilayah yang kemudian dicatatkan sebagai lokasi untuk dibangunnya ibu kota Nusantara. Ketimpangan-ketimpangan itu yang salah satunya yang kemudian kita ingin angkat pada malam hari ini, dan kita ingin lihat perspektif dari pemateri, kemudian dari teman-teman semuanya, dari diskursus kita pada malam hari ini terkait dengan HGU IKN yang kemudian dibandingkan dengan UU masa kolonial begitu. Bagi teman-teman yang mungkin belum memahami terkait dengan HGU, ya kepanjangan dari HGU itu adalah apa namanya, hak guna usaha yang kemudian dibuka baik itu di dalam aturan oleh pemerintah pada ruang-ruang yang diberikan di sektor ibu kota Nusantara saat ini, yang kemudian teman-teman bisa lebih mendalami dan bisa lebih sambil mengikuti diskusi pada malam hari ini, bisa juga yang sedang pegang HP dan laptop bisa juga buka internet untuk cari kata kunci HGUKN. Itu banyak portal berita yang sudah menyoroti pada konteks ketimpangan yang terjadi. Maka malam hari ini lebih jelasnya nanti kita akan melihat penyampaian dari pemateri. Dalam hal ini pemateri dua, pertama ada Prof. Gatot selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, kemudian ada Bapak Taufan yang Direktur LPW NTB. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan izin untuk pemateri Prof. Gatot. Beliau tidak bisa mengikuti diskusi kita pada malam hari ini, tidak bisa membersamai. Salam beliau karena ada sesuatu dan lain hal. Maka dari itu untuk memproduktifkan waktu, silakan saya persilahkan kepada pemateri
dalam hal ini kepada Bapak Taufan Abadi SHMH. Waktu dan tempat saya persilahkan. Izin Bapak. Ya, tes suara Aman Bapak? aman ya. Iya. Sebelumnya saya mau konfirmasi untuk ini layar kelihatan ya? Aman Bapak? Ya, mulai wabarakatuh. Terima kasih moderator Mas Lalu Alwi atas kesempatannya. Pertama yang saya hormati teman-teman dari aktivis Peneleh dan juga teman-teman yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Saya senang bisa diundang ya, karena bagi saya ini adalah bagian kami terus belajar, terutama kajian yang sangat menarik kaitannya dengan IKN. Ya, beberapa bulan terakhir ya memang cukup ramai. Maksud saya juga ini dimaksudkan mungkin kita semacam FGD ya, forum grup diskusi ya. Jadi saya yakin juga akan banyak perbedaan pendapat. Tidak apa-apa karena saya juga memiliki perspektif nanti di kesimpulan bagaimana pandangan saya terhadap IKN pada umumnya dan juga khususnya HGU gitu. Karena HGU ini juga harus dilihat dari konteks pembangunan secara umum, tujuan dari ibu kota negara. Nah, sebenarnya tampilan slide ini untuk pemanis saja Mas Lalu Alwi dan teman-teman sekalian. Pemanis biar kalau menatap, ntar saya lupa buka, ini dia. Saya lupa, saya pikir sudah buka tadi. Siap, Biar aman Bapak. kelihatan, nggak kelihatan muka saya aja gitu ya. Jadi ada pemanis slide ini. Jadi saya coba ya, karena di sini saya atas nama Direktur LPWNTB ya, perlu saya sampaikan juga, mohon izin teman-teman sekalian. Jadi LPWNTB ini adalah lembaga pengembangan wilayah Nusa Tenggara Barat. Kami sudah hampir 6 tahun ya untuk aktif di berbagai kajian, penelitian terutama, kemudian juga pemberdayaan atau pengabdian gitu. Nah, dia LPW ini fokus kajiannya di pembangunan berkelanjutan ya, berbasis ke lingkungan dan masyarakat, dimensi utamanya terutama lingkungan hidup. Nah, untuk itu izinkan saya karena mewakili lembaga ini, bagaimana perspektif kami lembaga itu sangat bisa berbeda. Yang penting kita punya masing-masing argumentasi begitu ya. Nah, diskusi kita kalau yang sempat disinggung tadi tentang HGU ya, saya tidak akan menyinggung aspek hukum perdata secara mendalam karena itu bukan keahlian saya, bukan bagian saya. Jadi perdebatan ini yang riak-riak di media, kemudian termasuk yang mengantarkan kita pada acara diskusi kali ini, yaitu kaitan dengan kelihatan ya Bapak Ibu ya, ini saya tampilkan slide kedua ini, HGU yang 95 tahun. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Tolong di slideshow Pak mungkin. Oh, sebentar. Ini ya. Ya, di bawah ini. Ya, bisa kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke. Jadi ini perdebatannya, kita berdebat soal HGU yang 95 tahun gitu. Nah, saya menangkap begitu ya dari teman-teman, terutama riak-riak di media, kok lama gitu, kok undang-undang lama enggak segini lamanya gitu ya. Perdebatan ini kita bisa ngelacak, ini ada di PP nomor 12 tahun 2023 gitu. Tentang pemberian perizinan berusaha, kemudian kemudahan berusaha. Saya bold di situ. Saya bold ya, kata kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di ibu kota Nusantara gitu. Nah, saya ingin mendudukan posisi ketika kita membaca pasal ini, tentu pasal ini adalah batang tubuh. Nah, di dalam batang tubuh itu kita punya nafas ya. Sebuah aturan itu punya nafas yang namanya konsideran, itu menimbang. Kenapa pasal ini lahir gitu ya. Nah, perdebatannya saya bacakan pasalnya. Jangka waktu hak guna usaha di atas HPL, hak pengelolaan lahan, otorita ibu kota Nusantara diberikan paling lama 95 tahun. Nah, ini kita perdebatannya. Melalui satu siklus pertama dengan tahapan. Jadi satu siklus tahapan itu dia
Jadi pemberian hak paling lama dia bertahap ya, 35 tahun, perpanjangannya lagi, kemudian 25 tahun, kemudian 35 tahun di total ya, bukan sekali waktu. Nah, mungkin ini ketentuan secara eksplisitnya diatur di dalam PP gitu. Nah, kalau kita lihat apa sih sebenarnya maksud semangat dari pengaturan ini? Tentu kita lihat konsideran. Di konsideran itu kita juga bisa melacak lagi nih. Karena dia PP, PP ini kan pelaksana ya. Jadi pelaksana dari Undang-Undang Ibu Kota Negara. Nah, kalau di konsiderannya itu untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan sebagai simbol identitas nasional yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Perlu dilakukan percepatan dan pengembangan IKN yang merupakan skala prioritas tinggi serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Nah, artinya ketika membaca pasal 18 juga itu harus kita sandingkan dengan konsiderannya. Semangatnya adalah IKN ini seperti yang terlihat. Kemudian kata kuncinya adalah ekonomi, kemudian percepatan pembangunan. Gitu. Nah, ketika kita melacak ya, sebenarnya HGU ini apakah hal yang baru gitu atur di undang-undang atau di PP gitu. Nah, sebenarnya tentang hak guna usaha itu kita bisa memperhatikan itu mulai dari ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria ya. Perlu saya sampaikan juga, pemahaman agraria itu tidak hanya tanah gitu. Konsep agraria itu mencakup bumi, air, tanah gitu. Jadi seluruh alam gitu. Jadi yang harus digaris bawahi adalah UUPA agraria namanya Undang-Undang Pokok. Seharusnya Undang-Undang Pokok Agraria ini menjadi semacam induk gitu. Induk dari semua aturan yang mengatur tentang agraria, termasuk undang-undang lingkungan. Jadi agraria itu bukan hanya soal tanah, tapi seluruh semesta kalau dalam bahasa saya, seluruh semesta itu agraria. Gitu. Tapi ada beberapa kemudian perbedaan lahir, termasuk saya mengkritisi juga gitu. Mungkin nanti bagian kritiknya gitu. Tapi kita bisa melacak nih ketentuan HGU itu ada di tersebar ya. Kalau beberapa saya coba ini pernah saya tulis juga sebenarnya HGU ini pernah saya melakukan kajian, tapi kajian kami di lembaga itu sebatas pernah tahun lalu ya tentang HGU secara umum, kemudian yang kaitannya dengan kami membahas waktu itu kaitan dengan pengurusan ya, karena ada PP juga ya tentang ini saya bacakan ya. Ini pertama, ini kan undang-undang pokok, terus undang-undang penanaman modal ada. Nah, di PP 18 tahun 2021 itu kami coba lakukan kajian apa sih perbedaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk pengertian HGU ya yang ada di Undang-Undang Pokok Agraria itu adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu yang didahului oleh penetapan pemerintah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini setidaknya yang diatur di nah kalau saya sedikit menguraikan lagi, jadi tersebar nih di pasal-pasal ini. Nah, coba kita identifikasi begitu ya. Kita anatomi dari HGU ini ya. Jadi kalau yang kalau kolonial kan berarti kita bicara ini ya Mas, teman-teman sekalian. Kolonial berarti kan masa penjajahan ya. Saya belum melakukan penelusuran. Kalau dalam hukum perdata kan kita mengenal yang namanya hak agendom ya. Hak yang diberikan oleh masa penjajah Belanda dulu terhadap bangsa Indonesia. Hak itu kaitannya dengan di hak milik ya terhadap individu dan juga kelompok-kelompok gitu ya, kelompok-kelompok baik itu masyarakat. Jadi kalau di ketentuan kita di Undang-Undang UU PPA yang 60 ini ada di ketentuan pasal 28, kemudian ada pasal 34, juga UPM. Jadi ada juga di Undang-Undang Perkebunan. Nah, celakanya
Jadi undang-undang Cipta Kerja ini menghancurkan seluruh tatanan hukum kita. Gitu. Makanya saya pribadi sangat menolak. Kami menolak di lembaga di LPW juga. Kami sangat menolak adanya Omnibus Law ini. Karena apa? Bagaimana ceritanya? Yang misalnya di Undang-Undang Perkebunan, logika peraturan perundang-undangannya begini. Kalau mengubah tubuh pasal, harusnya mengubah konsideran juga gitu. Saya di awal tadi menyampaikan, membaca pasal itu harus dengan konsideran. Tiba-tiba hadirlah makhluk Omnibus Law ini, langsung mengganti pasal tanpa memperhatikan konsideran gitu. Buat saya itu sangat cacat gitu. Saya berpendapat demikian. Jadi menghancurkan termasuk soal HGU, hak pengelolaan. Dibagi, dibedah lagi, dibuat katupnya di Undang-Undang Cipta Kerja ini tentang HGU. Kemudian dibagi di HGU ada hak pengelolaan gitu. Nah, dia di HGU ini maksud saya di Undang-Undang Cipta Kerja ini ada di pasal 136 kemudian sampai pasal 138 ya. Kemudian ada di PP ya. PP ini teknisnya pasal 9 pasal 281. Jadi saya ingin menyampaikan begini. Konstruksi pengaturan tentang HGU ini bukan hanya mulai di IKN saja gitu. Tapi secara terang-terangan langsung dia menyebutkan 95 tahun, tapi perlindungan terhadap soal tanah, etika land of ethics-nya, kemudian lingkungan hidup itu sudah mulai dirusak semenjak lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau kita lacak lagi aturannya, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini rupa-rupanya pemerintah itu mulai menggerogoti melalui PP gitu. Mulai menggerogoti dengan PP, akhirnya lahir Undang-Undang Cipta Kerja ya. Itu kalau kita lihat menganatomi HGU mungkin. Kalau ada informasi lain mungkin teman-teman nanti kita bisa diskusikan. Ini yang coba saya lacak ya dari konstruksi aturannya. Kemudian kalau kita masuk ke bagian UPA-nya tentang HGU ini, kita coba bandingkan gitu. Tadi di pasal 18 PP itu mengatur demikian gitu ya. Siklus pertama yang totalnya dari 25 kemudian 35 itu. Jadi kalau kita lihat UPA ini sangat membatasi gitu. Karena apa? Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui, HGU ini kan hak guna usaha untuk sebenarnya filosofi dari HGU ini sebenarnya untuk pertanian, untuk perikanan, peternakan, filosofi awalnya bagaimana kemudian tanah ini dimanfaatkan untuk betul-betul untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Karena kalau kita lihat konteks Undang-Undang Pokok ini lahir di tahun 60, di mana tahun 60 itu kita membutuhkan semacam percepatan terkait dengan bagaimana ada pihak yang ingin mengelola. Jadi dibatasi HGU ini. Kalau kita lihat di ketentuan Undang-Undang Pokok ya. Jadi yang saya ingin menghadirkan nafas ini, walaupun undang-undang lama, tapi ini adalah warna filosofis atau spirit dari kenapa harus kita berbicara soal agraria, lebih spesifik ke HGU gitu. Nah, ini kalau di pasal 1 ayat 1 demikian di pasal 28 ini. Jadi untuk HGU itu untuk pertanian, perikanan dan peternakan. Itu juga makanya saya singgung tadi ada undang-undang perkebunan. Itu kan bagian dari peternakan. Kemudian ada kalau di undang-undang pertanian itu tidak mengatur soal HGU sependek yang coba saya telusuri ya, tapi di peternakan, tapi peruntukannya jadi ini di pasal 28 ayat 1. Nah, kemudian dibatasi juga paling sedikit 5 hektar, ketentuan luasnya 25 hektar. Jadi di Undang-Undang Pokok ya, ini juga di penjelasan juga sudah mengatur ini gitu. Hak ini adalah hak khusus. Jadi hak khusus gitu. Sifatnya ini sangat khusus. Nah, saya pikir itu ya. Ini yang tertinggal ketika kita membuat kebijakan pemerintah gitu. Jadi karena dia sifatnya khusus, makanya saya singgung tadi, dia punya pertimbangan tertentu. Kenapa
HGU ya. Jadi hak guna usaha tanahnya itu masih dalam penguasaan negara ya, bukan hak milik, karena negara tidak pemilikan bukan sektor publik ya, hanya individu ya. Jadi negara menguasai gitu. Tapi dia istilah dipinjamkan ya. Jadi dipakai suruh ini loh. Saya punya tanah ini katanya negara. Kita menguasai tanah ini. Dan kita butuh, penduduk kita banyak, kita percepatan ekonomi. Kamu coba buat usaha pertanian, buat usaha perikanan, peternakan. Ceritanya begitu. Kenapa ini dibatasi begitu? Nah, kemudian ini kita bandingkan ya. Kalau kita bandingkan di ketentuan HGU ini yang di Undang-Undang PPA ya. Ini dia paling lama hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. Artinya apa? Kalau kita mengkaitkan, jelas menyimpangi undang-undang pokok lahirnya PP ini gitu. Secara asas pun artinya kan ini menyalahi asas lex superiori derogat lex inferiori. Hukum yang atas itu kan menyampingkan, di bawah ini enggak ini. Ini sudah bertentangan gitu. Kalau kami melihat seperti itu gitu. Nah, untuk perusahaan memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk paling lama, ya ini diatur kemudian 35. Kemudian atas yang di bawahnya, atas permintaan pemegang hak dan mengenai keadaan perusahaan jangka waktu dimaksud dalam ayat 1, pasal ini dapat diperpanjang ya. Nah, artinya kalau kita bandingkan gitu ya, terlalu membaca ya nilai aturan ini. Jadi coba kita perhatikan ini. Di ketentuan ayat pasal 1 ayat 2 sampai 3 gitu. Jadi di sini ada klausul untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama gitu. Nah, artinya gini, kondisi ini misalnya kondisi-kondisi tertentu atas permintaan pemegang hak berbeda dengan PP yang langsung satu siklus menyatakan langsung bisa diperpanjang gitu. Nah, artinya kami membaca begini, kalau membandingkan ya pasal 29 ini dengan pasal 18, peruntukannya pasal 2 ini adalah perusahaan memerlukan waktu dalam artian ini ada kondisi dia misalnya karena di sektor usahanya pertanian, perikanan dan peternakan gitu. Jadi dia juga harus kembalikan ke kepentingan masyarakat gitu. Nah, yang selanjutnya subjek. Ini yang dapat mempunyai hak usaha ialah warga negara, WNI gitu ya. Kemudian terus kalau yang nawarin pemerintah menawarin ke Cina itu apakah WNI itu? Nah, ini lagi makanya kami dari awal gitu, dari konsep IKN sendiri sebenarnya kami meragukan ya, tapi nanti itu ya saya selesaikan dulu. Jadi terkait dengan subjek, di sini jelas yang mau pengaturan pasal 30 subjeknya siapa. Bahkan karena apa dibatasi? Karena cara pikirnya adalah bahwa tanah ini untuk masyarakat gitu. Jadi hasilnya juga untuk masyarakat. Jadi dia hanya boleh WNI gitu. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia gitu. Jadi badan hukum boleh gitu. Tapi ada juga cara ngakalinnya sebenarnya kalau kita lihat ya di praktek lapangan. Tapi itu sudah diperkuat juga dengan undang-undang ormas ya. Jadi modal asing dia tapi harus berbadan, ada misalnya salah satu organisasi nama Inggris lah, nama Korea ada. Tapi dia dibuat lagi versi Indonesianya. Ada juga begitu tuh. Dalam pelaksanaannya dibuat badan hukum Indonesia tapi modalnya asing gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini saya pikir pasal 32 ini ketentuan-ketentuan kaitannya batasan ya. Saya rambu-rambu lah soal HGU ini harus seperti apa, terkait penetapan pemerintah dan juga bisa menjadi jaminan. Kemudian ini alasan hapusnya, termasuk ditelantarkan, tanahnya musnah. Misalnya ada pengikisan oleh naiknya air laut ya biasanya begitu.
dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir. Gitu. Nah, itu kemudian pembahasan selanjutnya adalah saya ingin membahas posisi bahwa adanya lahirnya HGU ini kan kita yang 95 tahun itu logikanya kan pertama kedudukan logikanya kan di IKN ya. Nah, di IKN ini saya kembali mencoba mengutip di ketentuan konsiderannya bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk tujuan bernegara sebagai dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar dan perubahannya dan Pancasila gitu. Jadi dia menempatkan tujuan negara. Kemudian di sini juga ada upaya memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota negara, bagian dari mewujudkan tujuan bernegara ya, melindungi segenap bangsa dan seterusnya. Kemudian konsideran yang ketiga itu tata kelola negara selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan ibu kota negara yang aman, modern, berkelanjutan gitu. Nah ini yang kemudian melahirkan segala macam gitu ya. Nah kalau saya sedikit ini ya, saya mencoba mengidentifikasi ya kaitannya dengan kalau saya lihat gitu orientasi utama IKN. Pertama di situ kita bisa lihat ada kaitannya dengan ada pembangunan ekonomi, kemudian pembukaan bagiannya itu pada pembukaan investasi, sarana pengembangan kota-kota lain dan efisiensi gitu. Kalau dalam teori pengembangan hukum lingkungan itu kita mengenal yang teori pengembangan menurut ekonomi gitu. Kemudian kota berkelanjutan ada konsep negara sejahtera ya. Kalau kita lacak misalnya konsep welfare state itu kan ada pendapat yang mengatakan ini gabungan jalan tengah juga kapitalisasi ya, atau terkait dengan ekonomi pasar gitu. Nah, jadi bahasanya kalau kita lihat peningkatan ekonomi mengacu pada aspek lingkungan hidup itu katanya ya. Kalau kita lihat tapi klausul untuk pengembangan ekonomi itu yang terdepan gitu. Logikanya jadi sebenarnya lagi-lagi ya kami berpandangan di lembaga bahwa ini cacat di dalam teks gitu. Ini di konsiderannya menyatakan berkelanjutan yang kami terjemahkan itu bagian dari perlindungan lingkungan hidup. Tapi kalau kita lihat penempatannya pun kan menggusur seluruh ekosistem gitu. Jadi kenapa harus di wilayah yang itu bagian dari pertumbuhan ekosistem gitu. Nah, selain itu kalau kita lihat konsep yang dibangun di misalnya mulai dari Omnibus Law termasuk di PP 12 2023 ini termasuk muncul kemudahan, ini kan judulnya PP itu kan kemudahan gitu. Kemudahan investasi gitu. Nah, ini sudah sebenarnya kalau kami kaji itu sebenarnya ini sudah menyalahi kaitannya dengan tujuan lingkungan hidup gitu. Jadi kalau di Undang-Undang Lingkungan Hidup misalnya sebelum buat IKN itu jadi minimal itu 20 sampai kajiannya itu 10 sampai 20 tahun gitu. Enggak tiba-tiba disulap dengan undang-undang. Harusnya sebelum muncul undang-undang itu misalnya lakukan kajian KLHS, lakukan kajian mendalam, kemudian AMDALnya seperti apa. Enggak tiba-tiba melahirkan undang-undang. Nah, ini kami pikir logika semacam ini keliru gitu. Nah, kalau sedikit kita bahas dalam Undang-Undang 23 maksud saya PP 12 2003 jadi pengertian HGU-nya langsung mengarah dia. Pengertiannya kalau kita lihat di ketentuan pasal 1 ya. HGU itu langsung dinyatakan peruntukannya ya. Peruntukannya itu untuk pertanian, perikanan dan peternakan. Nah, ini dia langsung menyebutkan kalau di PP ini itu. Nah, salah satu poin-poin yang saya ambil di PP ini jadi termasuk
banyak sekali ya hal-hal ya memang kalau teman-teman yang kajian khusus di hukum pertanahan ini memang sangat berkembang ya dari Undang-Undang Pokok Agraria tanah. Jadi dia ada di beberapa pasal ya. Ya intinya kan ini memberikan kemudahan gitu. Jadi karena ini kan sebenarnya semangatnya awalnya kan bagaimana menarik investor atau kemudian berusaha. Jadi aturan ini termasuk memberikan jaminan kepastian jangka waktu HGU, gitu, memastikan bahwa ada perlindungan terhadap investor. Gitu. Jadi termasuk dalam hal otorita ibu kota Nusantara mengajukan bagian tanah HPL kepada pelaku usaha, ini beberapa ketentuan. Jadi status tanahnya itu kalau kita lihat di PP itu, jadi seluruh tanah IKN itu adalah bahasanya ya, kalau teman-teman mungkin sempat buka PP, mungkin kalau ambil buka internet mungkin bisa dilihat secara klausul pasalnya. Jadi tanah di IKN itu adalah dalam tanda kutip kepemilikannya ibu kota negara ya. Kepemilikan ibu kota negara. Jadi di tanah IKN diatur di PP itu. Nah, saya ingin menyatakan ya bagaimana sikap kami atau pandangan saya, karena ini kaitannya saya mewakili lembaga ya. Jadi kami melihat apa yang ada di IKN termasuk HGU itu adalah dari perspektif ekologi atau ekosentrisme yang sebentar. No, jatuh kan? Ya, ya mohon maaf, maklum nih kalau malam nih di rumah banyak suara-suara. Siap, Bapak. Ya. Nah, ini kami lihat ya, kalau pertama konsep di kita memang ini kami coba lakukan beberapa kajian, artinya bisa kita diskusikan ya. Nah, ini pun kami bentuk kajian kami ini secara pribadi juga saya pernah menulis ini di tesis saya, dan insya Allah ini saya sedang menyiapkan juga di disertasi kaitannya dengan ini gitu. Karena yang ingin saya perjuangkan bagaimana konsep deep ekologi atau ekosentrisme ini dia masuk ke dalam tubuh hukum kita gitu. Nah, kalau kita lihat pertama ya ini untuk diskusi saja ya. Pertama kalau kita lihat konteks kedudukan lingkungan, makanya yang kemudian mengarah eksploitasi secara besar-besaran menurut kami gitu. Baik itu di Kalimantan, di Papua, di beberapa wilayah, termasuk di Mandalika, di wilayah kita, di NTB gitu. Jadi ada semacam gairah atau hasrat dari negara bagaimana mengeksploitasi itu secara etika lingkungan. Kami sangat melihat itu sangat bertentangan kalau dari perspektif di ekologi. Tapi kalau kita lihat dari etika lingkungan yang lain, misalnya dalam yang ekoposentris, kalau kita lihat misalnya dari kacamata ekoposentris itu kan pokok utamanya kan dia mengutamakan kepentingan manusia gitu. Nah, kepentingan manusia tidak. Nah, kami melihat misalnya seperti kalau di ketentuan ini adalah bagian dari HAM. Nah, jadi artinya apa? Posisi lingkungan dengan hak asasi manusia, kalau perspektif kita baca ketentuan dasar kita, jadi lingkungan itu bagian dari HAM gitu. Tapi kalau kita lihat kami lihat dari konsep deep ekologi ini bahwa dia setara gitu. Artinya dengan kata lain ya, sebenarnya lingkungan ini kalau dia setara juga berarti ada hak asasi lingkungan gitu. Nah, yang menarik misalnya kita terlepas ya dari banyaknya masalah juga, misalnya seperti di Ekuador, dia sudah mengakui di konstitusinya tentang bagaimana hak asasi lingkungan hidup gitu. Nah, ini
pandangan kami secara umum ya, artinya ketika melihat HGU yang itu cenderung ya merampas konsep agraria kita. Nah, saya coba beberapa kutip dari beberapa pandangan dari garis etika lingkungan ya. Jadi misalnya Aldo Leopold ini mengusulkan etika tanah, land etik. Nah, makanya kemudian kalau kita rujuknya ke land etik ini kan sebenarnya tidak ada waktu 95 tahun itu kan sebenarnya terlalu lama gitu. Nah, ini semacam merampas gitu. Jadi kita posisi kalau kami kritik ini tinjauan kami berdiri adalah etika lingkungan gitu. Makanya kenapa kami menolak IKN maupun HGU yang cenderung kami lihat itu merampas bukan saja merampas hak asasi manusia tapi merampas hak asasi lingkungan gitu. Jadi harusnya ada perlakuan yang sama karena lingkungan itu, IKN itu, komunitas tempat orang-orang Dayak, tempat-tempat masyarakat, komunitas di situ hidup, itu harus dilihat sebagai bagian dari komunitas etik ya. Karena itu persoalan moral, di situ ada mencakup semua hal gitu. Kemudian kami mendudukan posisi kami menolak juga, kami mencoba merujuk dari Peter Singer misalnya melakukan. Jadi dia mengatakan lingkungan hidup itu memiliki rasa, ekspresi dan reaksi. Nah, itu harusnya itu dipandang setara secara moral gitu ya. Nah, itu terakhir ya, ini bagian simpulan artinya HGU itu hanya pantulan gitu atau hanya bagian bagaimana kondisi hukum kita hari ini. Makanya judul saya mengambil mungkin bahan diskusi kita pada malam hari ini adalah hasrat IKN ya. Mulai dari investasi, kemudian Omnibus Law, dan HGU itu. Nah, bagaimana hukum ini dijadikan panggung untuk mengambil dominasinya yang kami lihat ini membabat seluruh etika lingkungan. Dan ini harusnya dilihat secara serius oleh kita, di mana mulai dari kondisi sosial kita, perubahan iklim, dan lain-lain, kami pikir secara keseluruhan ya, baik itu HGU maupun IKN ini tidak tepat. Kami konsisten semenjak muncul undang-undang dan perdebatan itu kami di LPWNTB berdiri di posisi menolak. Mungkin demikian untuk bahan diskusi kita. Kita boleh berbeda, yang penting kita punya argumentasi ya, kaitannya dengan mohon maaf kalau ada kekeliruan, mohon diluruskan. Mungkin setelah ini bisa ada pengganti Prof. Gatot mungkin yang bisa memberikan kita juga banyak hal itu kaitannya dengan HGU. Saya kembalikan ke Mas Moderator, Mas Lalu Alwi. Silakan Mas. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Bapak Taufan. Kemudian selanjutnya tadi sudah disampaikan lengkap terkait dengan bagaimana gambaran kita memahami terkait dengan HGUKN saat ini, kemudian dilanjutkan kepada kebijakan yang sudah kita juga lihat tadi, kemudian bagaimana orientasi dari itu semua, kemudian bagaimana harusnya dari perspektif Bapak Taufan selaku materi, dan juga bagaimana kita melihat terkait dengan HGU itu sebenarnya tidak hanya pada dataran terkait dengan tanah, tapi semua sumber daya alam baik itu air, kemudian tanah dan tumbuhan itu juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan atau menjadi poin-poin terkait dengan kajian HGU. Spesifiknya dalam hal ini adalah HGU di Ibu Kota Nusantara. Baiklah teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang malam hari ini masih standby di Zoom meeting. Selanjutnya saya buka pertanyaan, 3 pertanyaan. Nanti jika ada waktu masih panjang, kita lanjutkan ke 3 pertanyaan sesi kedua. Silakan bagi Mas Anang Isal, sudah angkat tangan.
Silakan Mas. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, Mas, silakan. Oke. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jadi saya perkenalkan ya, nama saya Anang Isal. Saya dari peneliti Indonesia for Global Justice. Biasa menggeluti isu-isu tentang World Trade Organization dan isu mengenai perburuan dan bisnis yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Dari kajian dari Pak Taufan, saya rasa menarik gitu, karena kita perlu melihat dari sudut pandang ekologis dan masyarakat adat dalam pembangunan IKN. Saya mau bercerita sedikit ya. Jadi pulang ya dari kampus ya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia kemarin, tadi pagi, tadi sore, saya lihat memang gedung Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu kelihatan seperti gudang gitu. Seperti gudang, dan memang nggak diperbaiki karena memang sudah ada aturan yang memang meregulasi bahwa gedung Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu adalah bagian dari sejarah gitu. Nah, karena dia bagian dari sejarah, jadi dia tuh harus dirawat dan juga harus tetap dijadikan apa namanya ditempatkan ya sebagaimana mestinya gitu. Nah, ini kan gedung yang baru dibangun selama beberapa puluh tahun gitu. Apalagi rumah adat yang ada di wilayah, dan itu kan sudah menjadi sebuah ruang sejarah gitu bagi masyarakat adat di sana gitu. Tapi kita justru malah cenderung melihat apa namanya, suatu warisan sejarah tuh hanya dari gedung Belanda dan gedung kampus dan lain sebagainya. Kita nggak melihat warisan sejarah itu dari rumah adat di sana gitu. Ada berapa banyak rumah adat di IKN itu yang digusur? Itu kan ada lebih dari ratusan, dan rumah adat itu kan tidak bisa direkonstruksi kembali kan, tidak bisa dia dibangun kembali yang namanya rumah adat. Ya kalau udah hancur ya hancur aja gitu kan. Kita sudah merusak berapa banyak budaya gitu yang sudah kita hilangkan di dalam pembangunan IKN. Nah, itu yang menjadi soal gitu dalam pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, terkait dengan sistem Ciptaker dan Undang-Undang IKN tadi kan kata Pak Topan, itu katanya lex superior derogat legi inferior kan. Dianggap bahwa, wah ini mencelakai aturan-aturan yang superior nih, aturan-aturan yang ada di atasnya. Bagi saya nggak masalah gitu. Nggak apa-apa malah. Hukum itu memang diciptakan untuk bertentangan. Hukum baru itu memang dibuat untuk menentang hukum yang lama gitu. Jadi nggak ada masalah kalau hukum baru itu dibuat. Tapi yang nggak boleh dilanggar oleh hukum itu adalah ruh konstitusi gitu. Yang nggak boleh dilanggar dari hukum itu adalah tujuan dari dibentuknya negara gitu. Apa tujuan negara? Memaksimalkan kesejahteraan sosial dan merawat fakir miskin. Bagaimana diamanatkan, dianulir dalam Islam juga kan kita mengenal dalam surat Al-Maun gitu. Yang dimana memang merawat fakir miskin itu adalah tugas dari negara gitu. Mensejahterakan masyarakat itu tugas negara. Dan itu ruh bagi konstitusi yang nggak boleh dilanggar gitu. Nah, era sekarang gitu kan, apakah undang-undang IKN itu bertentangan? Ya, mungkin bisa jadi. Tapi yang lebih bermasalah itu bagaimana kajian ekologis yang ada di dalam undang-undang IKN gitu. Itu menjadi pertanyaan besar bagi kita gitu. Nah, saya akan 100% mendukung undang-undang IKN kalau dia menempatkan di dalam rasio legis peraturannya, yaitu mengedepankan yang namanya AMDAL gitu. Karena analisis dampak lingkungan itu sangat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia untuk jangka panjang gitu, kepentingan nasional secara jangka panjang. Tapi masalahnya kepentingan politik kita melihat bahwa keuntungan ekonomi dari daya beli keuntungan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat itu kepentingan yang sifatnya industrial dan kapitalisasi, dan juga manipulatif terhadap
masyarakat adat gitu. Bukan untuk mensejahterakan masyarakat, tapi yang terjadi malah industrialisasi pembangunan. Saya pikir sepertinya tidak gitu. Sehingga mungkin undang-undang IKN itu perlu dikaji ulang gitu. Apakah memang tujuannya untuk pembangunan untuk kepentingan SDG gitu, untuk kepentingan sustainability, atau memang kepentingannya itu untuk sekedar mensejahterakan ekonomi yang padahal itu terjadi eksploitasi selama berkepanjangan gitu. Nah, tadi kan sudah disinggung, katanya selalu highlight berita itu ini 190 tahun gitu. Padahal nyatanya sebenarnya di dalam eh, untuk prosedural HGU itu kan hanya 95 tahun. Akan tetapi kan kita nggak tahu nih watak politik di negara kita tuh seperti apa. Kadang tuh suka main memanipulasi aja gitu kan. Bahkan undang-undang IKN itu kenapa sih bermasalah gitu? Karena yang pertama, dia tidak menuju pada suatu eh, kepastian hukum yang jelas gitu. Apa-apa harus lihat PP. Apa-apa lihat PP. Kan PP itu dibuat sebagai pelaksanaan dari suatu peraturan perundang-undangan gitu. Ini udah jelas nih konsep dasar undang-undang nih. Nah, ayo kita jalanin. Jalannya lewat apa? Lewat PP gitu. Nah, itu yang benar gitu kan. Tapi rata-rata kalau kita lihat di pemerintahan gitu kan atau tentang kajian misalnya Ciptaker gitu kan, penyusunan Ciptaker dikit-dikit apalagi katanya dari Prof Ikin kan bilang jangan dulu judge Ciptaker gitu, harus tunggu dulu PP-nya gitu, lihat dulu PP-nya eksploitatif nggak PP-nya. Saya pikir undang-undang itu adalah konsep yang final gitu. Kalau kita belum clear bicara undang-undang, jelas PP akan nggak clear gitu kan. Jadi undang-undang tuh harus jadi konsep yang clear dulu, harus jadi konsep yang jelas dulu gitu kan. Baru di dalam PP nanti kita tahu, oh pemerintah ini bakal begini, begini, begini gitu. Tapi kan di kan juga kita kayak judi gitu istilahnya kan kayak uh, apa ya, kayak coba-coba gitu istilahnya. Karena kita nggak tahu ini eksploitasi nggak terhadap lingkungan. Karena memang watak pemerintahan kita tuh ya apa namanya bikin aja usaha dulu gitu kan, industrialisasi aja dulu gitu kan, nanti kajian lingkungannya belakangan, nanti sambilan aja dikaji lingkungan, kan nggak bisa gitu kan. Kita harus tahu dulu kalau misalnya bangun kayak misalnya nih kita mau buka lahan deforestasi hutan besar-besaran, terus itu kita lihat bagaimana dampak lingkungannya, apa pH tanah, kan rugi nanti perusahaan kalau dia nggak tahu kandungan pH tanah yang ada di sana gitu kan. Harus dikaji dulu kan pH tanahnya berapa, bisa nggak ini untuk dibangun beras gitu, bikin pertanian beras untuk jadi food estate beras gitu, itu harus dikaji dulu. Makanya kan pemerintah waktu dari zaman Orde Baru bahkan defisit dalam membangun food estate, tidak mencapai swasembada pangan selama lebih dari apa namanya hampir 78 tahun kita merdeka, tapi swasembada pangan baru sekali terlaksana gitu. Yang katanya di zaman Soeharto tuh hanya sekali gitu. Dan setelahnya di akhir kepemimpinannya Soeharto gagal. Era SBY gagal. Bahkan Jokowi mau coba-coba nih lagi nih food estate. Nah, gitu. Jadi perlu tuh kita kaji ulang lagi gitu kan. Yang paling utama tuh ditaruh tuh di IKN itu lingkungan aja dulu gitu kan. Karena lingkungan itu juga dapat merugikan kepentingan pengusaha gitu. Nah, kita mau juga pengusaha juga untung. Melalui apa? Melalui analisis lingkungan. Oke, terima kasih. Baik, Mas Anang, tadi itu pendapat ya tambahan untuk teman-teman semuanya. Jadi selanjutnya untuk teman-teman yang mau atau ibu, bapak yang malam hari ini masih bersama, yang mau bertanya silakan. Bisa langsung disampaikan atau melalui kolom chat juga bisa, silakan. Silakan teman-teman semuanya.
Sekali lagi bagi teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya malam hari ini yang masih standby, yang ingin bertanya, silakan. Ya. Sebelum beranjak ke pertanyaan, karena mungkin teman-teman masih mentabulasi apa yang dicatat, kemudian sebelum itu bagi Bapak Taufan mohon izin untuk menanggapi yang disampaikan oleh Mas Anang. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Nggak ada yang saya tanggapi ya, karena itu juga masukan ya. Ya, buat saya ada banyak hal-hal baru. Makanya saya katakan eh, saya lebih menyukai ya kita ini kan diskusi gitu ya, bukan satu arah. Jadi apalagi mungkin ada teman-teman yang punya perspektif eh, dalam etika lingkungan tuh macam-macam ya. Tadi saya singgung itu kan perspektif saya di ekologi. Saya pikir juga sejalan dengan Mas Anang kalau soal itu ya. Kalau yang lainnya itu ya ada beberapa koreksi itu tidak masalah, itu ya saya sampaikan terima kasih itu apa yang disampaikan sama Mas Anang tadi ya. Eh, jadi memang IKN ini kan jadi logikanya sebenarnya kalau kita di Undang-Undang Lingkungan Hidup, saya singgung tadi mungkin teman-teman ada yang baru belum masuk tadi. Jadi logika awalnya kan Omnibus Law ini kan dia mengganti sekitar total 80 ya, 78 aturan ya. Dia kan comot asal aturan itu, termasuk Undang-Undang Lingkungan Hidup gitu. Nah, eh, Undang-Undang Omnibus Law ini kan semacam pengawal gitu ya. Pengawal dari lahir kemudian Undang-Undang IKN gitu. Yang pada akhir intinya yang singgung sama Mas Anang tadi, harus ada AMDAL. Jadi dalam konsep lingkungan itu dia ada pertama sebelum buat kebijakan itu ada yang namanya RPPLH. Ya, RPPLH. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup gitu. Jadi itu yang diatur di Undang-Undang Lingkungan Hidup. Tapi celakanya tiba-tiba lahir, misalnya lahir kemudian Omnibus Law, nabrak lagi. Kita udah capek-capek masukin konsep itu di Undang-Undang Lingkungan. Datang undang-undang menabrak gitu. Ini kan semacam gimana ya? Kita ini sebenarnya sedang main-main saja dengan hukum gitu. Hari ini bentuk, besok kita berubah pikiran bentuk yang lain gitu. Ini yang kami konsisten di LPW itu menolak gitu. Termasuk kami di NTB kami sangat mengkritisi pembangunan Mandalika gitu. Itu teman-teman mungkin lihat di TV itu hanya tampilan sirkuit, tapi kalau teman-teman yang di wilayah penyangga sekitar itu kan banjir kemarin itu, yang tidak tampil di TV gitu. Dan kekacauan banyak sekali di sana. Dan ada buku yang menarik yang ditulis oleh Prof. Mustafa dari UI, judulnya Kleptokrasi gitu. Jadi di bukunya ini saya udah lama baca buku ini waktu saya S2 dulu. Jadi ini dia mengatakan begini. Jadi kejahatan lingkungan, jadi investasi pada hari ini itu akumulasinya dampaknya bukan 5 tahun 10 tahun, tapi generasi penerus kita, bahkan anak cucu kita gitu. Nah, makanya kemudian kajian tentang IKN ini tanpa RPPLH, kemudian harusnya gini, sebelum AMDAL itu ada RPPLH dulu gitu. Ini kan langsung lahir undang-undang gitu. Nah, ini yang kemudian ada masyarakat adat di situ, walaupun seperti Pangeran Jila ya, yang kemarin itu Pangeran Jila misalnya mendukung IKN gitu. Ada beberapa, cuman ya kami sih bukan orang Kalimantan, LPW namanya LPW NTB gitu, tapi semangat perlindungan lingkungan hidup itu mau dimanapun kami melihat kami menolak itu gitu, karena beberapa jejaring kami jejaring LSM termasuk bersama teman-teman aktivis di Jakarta maupun di beberapa wilayah termasuk di Kalimantan gitu. Nah, kami mendapat fakta-fakta, data-data kaitannya apa yang disampaikan oleh Mas Anang ini gitu. Mas Anang tadi itu. Nah, untuk informasi Bapak Ibu sekalian, untuk HGU ini sebenarnya HGU ini kan kita HGU ini kan diatur di Undang-Undang UU PPA ya,
ini informasi lagi mungkin Bapak Ibu nanti tadi kelewat gitu. Nah, sebelum sambil menunggu yang nanya gitu. Nggak apa-apa kalau udah ada pertanyaan, saya potong ini sambil menunggu gitu ya, Mi Alwi ya. Siap, Bapak. Jadi sebenarnya HGU ini kita lihatnya dia bagian hak atas tanah. Jadi macam-macam. Tapi saya nggak ingin spesifik ya, karena bukan ahli saya itu. Kalau di hukum pertanahan, kalau secara spesifik saya nggak mau terlalu ikut campur gitu, karena ini sebenarnya bagian hukum perdata gitu. Tapi kalau kita secara overview gitu di HGU ini kan bagian hak atas tanah itu diatur di pasal 16 Undang-Undang PA. Jadi biar mungkin pemahamannya utuh, mungkin ada teman-teman yang di luar hukum gitu. Jadi termasuk agraria itu sebenarnya bukan hanya tanah, tapi orang di luar hukum mungkin menganggap agraria ini hanya tanah gitu. Tapi kalau kita lihat undang-undang agraria itu meliputi bumi, air, tanah, semuanya. Makanya ada beberapa pandangan ahli mengatakan, jadi UUPA ini menjadi undang-undang pokok. Jadi semacam dia menjadi sentral ya, central of rule lah itu. Jadi dia jantungnya gitu. Jantungnya adalah UPA, tangan kakinya itu ada undang-undang lingkungan, ada undang-undang pertanian, ada undang-undang perkebunan gitu logikanya gitu. Nah, HGU ini di pasal 16 ini saya bacakan ya. Ada hak milik, ada HGU, ada HGB, hak guna bangunan, ada hak pakai, ada hak sewa, ada hak membuka tanah, memungut hasil hutan. Nah, ini yang diatur hak-hak lain. Nah, yang menariknya teman-teman sekalian, Bapak Ibu, lahir Omnibus Law ini muncul hak-hak baru lagi, hak pengelolaan lah gitu. Jadi makanya saya pernah mengkaji dulu, jadi betul-betul Omnibus Law ini mengakali hukum gitu. Saya mengkaji, saya pikir karena kami bukan di lembaga ya, saya pribadi bukan ahli di sana, tapi kami di lembaga mengkaji soal kok kami lihat di Omnibus Law ini katup pengamannya itu mereka menggunakan hak pengelolaan gitu. Padahal kalau kita lihat di ketentuan undang-undang pokok ya, undang-undang pokok itu ada hak, ini tidak ada kita temukan hak pengelolaan, itu yang ada itu hak orang lain ya, hak-hak lain ini kartu pengamannya dibuka. Tapi hadir Omnibus Law ini ya banyak konsep-konsep baru ya, termasuk ada bank tanah gitu. Nah, ini untuk informasi Bapak Ibu. Jadi HGU ini adalah bagian dari hak atas tanah gitu. Ada hak milik gitu, hak milik untuk perseorangan, jadi hak guna usaha salah satunya gitu. Nah, mungkin itu Mas Alwi, ada teman-teman yang punya pandangan berbeda tidak apa-apa gitu. Kita ini kan akan hidup ya kalau ada perdebatan gitu. Ya, mungkin ada yang saya pikir misalnya logika pemerintah itu kan sebenarnya ini sambil menunggu teman-teman yang nanya ya. Atau untuk Prof. Gatot ada yang ganti Mas Alwi? Sementara Pak, belum ada yang konfirmasi ya. Oh iya 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 iya. Tadi ketemu saya di kampus. Eh, Tadi ketemu saya dia bilang, "Ya, dan nanti mungkin kalau saya tidak masuk akan digantikan oleh Pak Risnain, dia juga ahli Iya. di eh, hukum lingkungan gitu ya." Jadi itu mungkin kalau ada teman-teman misalnya punya pandangan lain, misalnya termasuk logika pemerintah kan termasuk berkelanjutan itu, tapi itu menurut saya cacat dalam teks gitu. Di dalam teks ini yang kita temukan di dalam konsiderannya itu terkait dengan tujuan negara segala macam lah itu. Di satu sisi batang tubuhnya itu efisiensi gitu. Makanya kalau kita anatomi, semangat dari IKN maupun termasuk yang melahirkan HGU ini, hak pengelolaan guna usaha ini, dia sebenarnya di bagaimana mengutamakan pembangunan ekonomi di pemerintah ini, sedangkan
pergeserannya. Silakan kalau ada ada Mas Alwi. Siap, Bapak. Baik, yang kedua pertanyaan, mohon Bapak memotong penjelasan. Ada apa-apa kan sambil menunggu tadi ya. Oke, ada yang bertanya dari Mas Fadir, silakan Mas. Halo? Dari Mas Fadir. Halo, Silakan, Mas. nyambung gitu. Siap. Baik, izin Mas Alwi dan Pak Taufan, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Suara saya jelas ya? Jelas, Mas. Jelas. Baik, saya izin menanggapi. Pertama, kalau ditanya soal kondisi langkah produk politik dalam bentuk hukum yang dilakukan oleh negara kita, itu kan jelas semuanya ugal-ugalan. Jadi bentuk ugal-ugalan itu, meskipun yang disampaikan oleh Mas peneliti tadi, Mas Anang, terkait sebaiknya ada AMDAL. AMDAL pun sudah terlaksana, kehancuran lingkungan itu pun fakta kita lihat di mana-mana. Kalau kondisi empirik yang pernah saya saksikan langsung, diantaranya ya ada di Blitar kayak gitu. Ada satu perusahaan yang terkoneksi dengan multinasional, dia kasihan kampung-kampung di bawah itu ya enggak keurus, ditanya ada ininya enggak, ada AMDALnya enggak yang sudah ini oleh pemerintah. Itu jelas ada, tapi ya nyatanya tidak betul-betul terlaksana seperti itu. Nah, yang kedua, kalau ini menguatkan sampaikan tadi ya, sebelum saya masuk ke dua pertanyaan untuk pendiskusian kita malam ini, ditanya soal logika pemerintah ya semuanya soal ekonomi. Jadi mau ditanya validasi dari pihak siapapun ya tetap dia akan mengusahakan bagaimana angka cantik tahunan yang kita kenal dengan GDB misalnya atau PDB-nya, produk domestik brutonya itu akan tetap stabil. Jadi itu sudah paten lah, sudah paten, tidak mungkin tidak. Kalau dikoneksi dengan wilayah hukum, mungkin nanti Pak Taufan bisa izin tanggapi. Jadinya ada 3 poin soal bagaimana ratifikasi internasional, soal Washington Consensus dan lain-lain. Ini kan semua pengembangan yang kita lihat. Nah, bagian kedua soal ditanya problem yang hubungannya dengan hak guna, soalnya hubungan tanah yang diurai Pak Taufan tadi, soal tanah, air, kemudian beberapa lingkungan yang ada di sekelilingnya. Kita mengenal bahwa semua hal yang pernah terjadi di Indonesia, dia akan mengalami fase konflik horizontal ataupun vertikal, misalnya dalam tubuh pemerintahan, karena itu menjadi konsekuensi logis. Nah, biasanya topik-topik seperti ini kita angkat dalam pembahasan bagaimana sudah di lingkup agrarianya memang Pak. Di lingkup sananya kita biasa nyebut topiknya tentang konflik agraria struktural yang hubungannya sama infrastruktur pemerintahan di situ yang terlibat. Nah, ada satu riset yang pernah diulas tahun 2012 dan sampai saat ini membahas lingkup apapun dia masih relevan. 2 hal pokok yang menyebabkan konflik agraria struktural itu dia tetap awet dan abadi hingga saat ini, itu ada 2 hal. Satu, akar masalahnya tidak pernah diselesaikan. Akar masalahnya ini meliputi apa saja? Akar-akar masalah yang memang hanya sebatas produk hukum, baik yang sifatnya dia undang-undang, yang kemudian tidak pernah diimplementasikan di lapangan. Jadi benturannya di sana, itu menjadi akar persoalan hukum yang sering terjadi. Nah, yang kedua itu apa? Ada kondisi-kondisi yang memang sengaja dilestarikan. Sengaja. Misal satu kasus ini hubungannya apa yang menyebabkan pihak penegak hukum baik dia kepolisian ataupun TNI dia terlibat dalam pembebasan lahan. Kan seharusnya tidak boleh gitu. Nah, itu bagian dari satu poin penting yang kemudian dilestarikan. Jadi ada 2 hal, akar permasalahannya soal UU PKS 1960 itu tidak pernah diselesaikan. Yang kedua, ada kondisi-kondisi yang memang sengaja dilestarikan. Nah, itu mungkin untuk 2 hal dasar yang menyebabkan konflik agraria struktural, apalagi yang OTW ini kan untuk yang IKN. Nah, ini mau minta pandangan izin ke Pak Taufan, 2 hal Pak. 1, potensi kalau yang jenengan baca potensi
potensi eh, pelestarian atas konflik yang akan dihadapi di IKN ini seperti apa, kalau kita pakai potret kerangkanya tadi. Yang kedua, sebagai bagian dari tim suprastruktur, kalau dalam sistem pemerintahan, Pak Taufan dan teman-teman di lembaga suprastruktur intermediate agent. Nah, ini apa langkah yang dilakukan untuk baik secara ini kelembagaan yang ada di sektor NTB ataupun yang terkoneksi secara nasional. Karena yang begini Pak, kalau kita hitung pakai pemetaan 90 tahun, apalagi dia bisa diperpanjang sampai dengan 100 tahun ke atas kan. 100 tahun ke atas, 90 soal mode-mode memperpanjang itu kita belajar betul lah dengan kasus yang ada di Papua, di Freeport. Itu sejak 1966, kemudian dilegitimasi untuk diberikan izin, diperpanjang juga. Yang hari ini dibangga-banggakan kita menang 55,1%. Nah ini apa dua hal itu sih Pak, apa potensi pelestarian konflik agraria struktural yang akan kita hadapi dan bagaimana menyelesaikan akar persoalannya. Yang kedua, apa langkah-langkah konkret yang sebetulnya bisa dilakukan secara bertahap yang bisa kita lakukan. Karena kalau dilempar lagi tumpuannya selain medium forum-forum diskusi seperti ini yang kita gunakan di tahun politik itu Pak, jangka kesadaran itu semua diserap, semua fokusnya soal bagaimana anak-anak yang ada di kabupaten, kota, di wilayah, di provinsi, dia menjadi bagian dari subordinat untuk suksesi, entah jadi tim ses ini, tim survei ini, tim ini, dia akan masuk semua di sana. Semua peta dari pemuda di organisasi dia akan masuk di ruang itu tidak mungkin tidak. Jadi titik fokusnya ini berada di fase kita dipasung lah kalau kita lihat, kalau dilempar di salah satu itu otokritik untuk jangan, tapi meminta pandangan jenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fadir. Kemudian mohon izin Bapak, ada penanya kedua dari Mbak Siti Barora Malut. Bisa disampaikan Mbak? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk tidak mengaktifkan video. Siap. Ya. Assalamualaikum Pak Taufan. Ya, topik malam hari ini sebenarnya sangat menarik ya. Meskipun spesifik bicara tentang IKN, karena bagi kita di daerah problematika mengenai HGU berkaitan dengan UU CK ini juga menjadi problem tersendiri. Maluku Utara, saya kebetulan dari Maluku Utara. Nah, Maluku Utara sendiri adalah salah satu provinsi yang saat ini menjadi provinsi paling pertama yang memiliki PDRB terbesar di Indonesia. Supportingnya dari mana? Dia mengalahkan Papua, tadi disinggung Freeport ya. Supportnya dari mana? Supportnya dari sektor pertambangan. Nah, mengapa demikian? Karena di Maluku Utara gencarnya investasi atas nama proyek strategis nasional itu menjadikan beberapa 3 kawasan kabupaten di Maluku Utara sebagai kawasan industri yang saat ini mensuplai, memproduksi untuk mobil listrik di Indonesia. Nah, mengapa topik ini menarik? Karena IKN adalah salah satu bagian dari kebijakan strategis nasional. Saya setuju dengan apa yang tadi. Saya tidak ingin bertanya, tetapi ingin berbagi kegelisahan saya. Tadi disampaikan kalau dari tematik judulnya HGU ya. HGU ini sendiri kalau kita review flashback secara historikal, memang lahir dari ketentuan konversi, jauh di ketentuan 2 konversi UUPA. Ini dari Ehendom tadi sudah disampaikan oleh Pak Taufan, Ehendom Opstal Erfak. Ini kemudian ada lembaga hukum baru, lembaga hak baru yang disebut hak guna usaha untuk kepentingan yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik itu sendiri. Sejatinya kepentingan peruntukan dari HGU itu tidak berubah. Untuk kepentingan pengusahaan di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan dengan skala di atas 5 hektar. Atau perkebunan skala besar sebenarnya itu yang membutuhkan proses perizinan. Dengan demikian, potensial akan berdampak terhadap lingkungan. Disitulah isu lingkungan masuk. Tetapi saya ingin membagi pengetahuan mengenai konteks hukum agraria itu sendiri.
Karena saya dari Lembaga Mitra Lingkungan Maluku Utara, salah satu LSM lokal, tetapi advokasi kami adalah advokasi berkaitan dengan salah satunya adalah berkaitan dengan konteks hukum agraria, berkaitan dengan pelepasan ataupun pembebasan tanah dan lain sebagainya. Memang problem terbesar siklus satu tahun, siklus satu kali di dalam PP 18, di dalam pasal 18 yang 95 tahun itu menjadi problem yang dulu diatur di dalam UU PA dan peraturan pelaksanaannya. Ya, tidaklah mengherankan karena sedari tadi kita bicara tentang bagaimana rasio legis adanya hadirnya dari UU CK itu sendiri. Kemudian berusaha investasi dan percepatan proyek strategis nasional dengan parameter yang sudah jelas turunannya. Corak sentralisasi terlalu sangat kental di dalam tubuh Undang-Undang Cipta Kerja, mulai dari Undang-Undang 11 2020, Perpu 2 sampai Undang-Undang 6. Saya tidak menyinggung soal cacat proseduralnya, tetapi substansi material yang diatur. Betapa aroma sentralisasi itu ada, dan kita sebagai elemen civil society sebenarnya harus memiliki perhatian khusus mengenai hal ini, karena jelas bahwasannya dari prosedural saja ini sudah tampak, apalagi dari substansi materinya. Betapa Husnul Maria mengatakan, Prof. Susi mengatakan, Omnibus Law itu sangat kental aroma unholy alliance di dalamnya. Bagaimana oligarki politik bermain erat, kuat, rapat dengan oligarki ekonomi, kemudian menjadikan UU CK yang ada sekarang, yang ini jelas akan mendegradasi hak masyarakat, termasuk di dalamnya dengan masyarakat hukum adat, tadi sudah disinggung juga. Nah, kita di daerah juga mendapati permasalahan yang demikian. Oleh karena itu, kita perlu sebagai elemen masyarakat sipil mengkritisi mengenai dua hal sebenarnya menurut saya. Meskipun secara substansial pemahaman kita harus dibangun bahwasanya secara norma dalam satu siklus 95 tahun yang kemudian diberikan setelah 5 tahun pemanfaatan, tadi syarat-syaratnya itu sudah disampaikan oleh Pak Taufan. Syarat-syarat peruntukan pemanfaatan bidang tanah yang dikenakan di atas HPL itu artinya tanah itu dikuasai langsung oleh negara. Kemudian diberikan negara sebagian kekuasaannya dalam bentuk lembaga hak yang disebut HGU dengan peruntukan untuk kepentingan pertanian, peternakan, perkebunan, dan lain sebagainya. Perikanan, peternakan, perkebunan, dan perikanan di wilayah darat itu tambak dan lain sebagainya. Nah, yang harus kita lihat selain substansinya yang harus kita perkuat, bahwasannya apa benar persengkongkolan jahat ini 5 tahun pemanfaatan itu jangan-jangan sangat mungkin akan terjadi karena kita tahu bagaimana oligarki ekonomi itu bermain. Yang kedua adalah kita harus cukup cakap untuk melihat IKN itu sendiri yang tampak pada rencana umum tata ruang wilayah. Nah, mengapa ini menjadi penting? Karena UU CK sendiri menempatkan RT RW atau penataan ruang itu sendiri sebagai gerbang, sebagai pintu gerbang untuk investasi, sebagai pintu gerbang untuk kemudian berusaha, sebagai pintu gerbang untuk proyek strategis nasional. Ada pemerintah daerah mendegradasi kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan RT RW itu sendiri. Nah, meskipun ini adalah kawasan, karena ini adalah kawasan khusus, simetriknya ada di dalamnya nih, khusus ibu kota negara, sehingga RT RW itu menjadi penting untuk kita melihat apakah mungkin terjadi alih fungsi
penatagunaan lahan terkait dengan pola ruang. Kalau struktur ruang kita bicara bagaimana jalan, jembatan. Saya lihat katanya tuh dipublish di beberapa media itu mempublish sungguh indah melewati kawasan IKN. Kita bisa melihat atau kita bisa dihibur dengan hutan di sekeliling kanan kiri. Nah, itu hanyalah pemanis berita. Tetapi intisarinya adalah pada pola ruang, khususnya kawasan budidaya, ini di UUCK sendiri ini kan sudah mendistorsi kawasan hutan 30%. Nah, bagaimana kemudian kita yakin dan percaya ketika menuju visi Indonesia 2045, ini investasi digencarkan, yang terjadi adalah degradasi fungsi lingkungan, termasuk degradasi ruang hidup masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat. Olehnya itu kita harus, menurut saya pribadi, khusus untuk kawasan budidaya pada pola ruang, kita benar-benar harus memberi perhatian khusus dalam rangka advokasi untuk memastikan peruntukannya itu dia berjalan sesuai dengan on the track untuk peruntukan kawasannya. Karena apa? Ruang di dalam UUCK itu diberikan untuk perubahan RT RW yang dulu kalau di Undang-Undang Penataan Ruang kebetulan kita mengadvokasi di bidang itu, saya berbagi saja untuk Undang-Undang Penataan Ruang Undang-Undang 26 2007 itu memberikan closed system. Nah, satu, terjadi perubahan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, ada daerah otonomi baru, pemekaran wilayah dan lain sebagainya. Yang ketiga, bencana alam skala besar. Yang ketiga-tiganya itu ditetapkan dengan undang-undang. Nah, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ini dibuka lagi nih keran. Satu adalah dimungkinkan dilakukannya peninjauan kembali RT RW dengan alasan kebijakan nasional yang bersifat strategis. Kebijakan nasional yang bersifat strategis itu tidak ditetapkan dalam undang-undang. Karena untuk mempercepat investasi saat ini, kebijakan nasional yang bersifat strategis itu ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah di level di bawahnya. Maluku Utara itu bisa dilihat kalau kawan-kawan nanti berkesempatan untuk memperhatikan itu, coba tolong dicari itu Perpres 102, Perpres tentang percepatan proyek strategis nasional. Ini menjadi problem di daerah. Bagaimana kemudian aliterasi jalan dilakukan tanpa merubah RT RW. Nah, pemanfaatan ruang dilakukan setelah mendapat izin nasional ya, persetujuan substansi dari pusat tanpa dilakukan melalui forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Barora atas penyampaiannya, sudah memberikan dan memperkaya diskusi kita pada malam hari ini. Izin Bapak Taufadir, saya gabung dari Mbak Rohma dari kolom chat. Namun sebelum ke pertanyaan Mbak Rohma, pertama pertanyaan dari Mas Fadir terkait dengan bacaan potensi-potensi pelestarian konflik agraria struktural, konteksnya di IKN, kemudian bagi gerakan-gerakan atau kelompok suprastruktur seperti lembaga yang dikawal oleh Bapak sendiri, kemudian teman-teman yang lain, langkah yang sudah dirancang dalam menjawab situasi itu bagaimana? Begitu Bapak. Mohon izin untuk pertanyaan pertama. Mohon maaf Pak, itu di mute mikrofonnya. Ya baik, saya pertanyaan pertama dulu berarti ya menanggapi ini. Jadi Siap. saya senang karena sesuai apa yang saya sampaikan tadi, ini kita semacam FGD ya. Jadi saya mungkin hanya memantik gitu, tapi saya yakin teman-teman sekalian, terutama tadi dari Ibu, kalau di nama Zoom-nya Ibu Siti Barora ya,
Maluku Utara itu luar biasa. Jadi artinya banyak juga masukan atau pemahaman-pemahaman atau informasi pengetahuan baru buat kami gitu. Nah, ya gitu pun tadi pertanyaan yang pertama kaitan dengan potensi konflik gitu ya. Jadi memang beberapa catatan kalau kita lihat sudah banyak bukan hanya hasil riset tapi dari fakta ya sudah banyak menunjukkan bagaimana konflik horizontal termasuk di Mandalika sendiri gitu. Jadi kita hari-hari ini memang eh, realitas yang ditampilkan di media massa itu kan tidak seperti bagaimana sebenarnya. Jadi kalau kita di lembaga ini kan kita tahu kondisi-kondisi yang secara mendalam gitu ya. Makanya kemudian eh, gambaran ini saya juga teringat apa yang disampaikan oleh kalau tidak salah tulisannya Ulrich Behe ya yang mengatakan Risk Society. Masyarakat kita hari ini memang masyarakat yang penuh penuh resiko gitu. Jadi potensi-potensi konflik struktural kemudian beberapa bagian gitu ya memang selalu ada saja ya karena kaitannya dengan bagaimana pembangunan yang terus digaungkan oleh pemerintah gitu. Nah, yang menarik kemudian eh, apa strategi gitu. Kalau kita artinya strategi ini kan kita perlu semacam ya langkah kita bersama gitu ya. Langkah bersama kalau kami di lembaga ya. Jadi mengingat juga melihat ya bagaimana kapasitas kelembagaan kami gitu. Kami bukan lembaga yang besar, kami jadi modal kami itu sebenarnya pikiran gitu. Jadi bagaimana kami terus mengadvokasi gitu. Tugas utama kami, langkah kami, Mas, ini tadi penanya, mohon maaf tadi saya lupa namanya tadi di tampilan di Zoom itu, kayaknya udah off kameranya. Jadi eh, tugas utama kami di LPW itu adalah lembaga advokasi gitu. Nah, termasuk kami eh, kajian kami kirim ya ke beberapa surat kami ya. Walaupun itu sebenarnya kalau saya pribadi ya mengatakan bahwa kan teman-teman, langkah kita itu memang memang ya semacam apa ya? Kita melawan monster dengan semacam eh tusuk tusuk gigi gitu ya. Tapi kami yakin gitu. Kami yakin kami tidak akan berhenti, makanya saya selalu konsisten. Makanya kemudian kendalanya seperti apa yang disampaikan Bu Siti tadi. Ketika kita kritis, ya panggung kita misalnya itu efek-efeknya gitu. Kami tidak ada bantuan bermitra dengan Pemda atau apa atau dengan pemerintah gitu. Tapi kami terus terus lakukan kritik konsisten itu. Yang kami lakukan gitu. Entah apapun gitu yang kami lakukan itu adalah memberikan kajian yang kritis ya melalui kajian-kajian tentu nilainya nilai akademis ya dari perspektif hukum gitu. Kami lakukan kajian, kami aktif di forum-forum diskusi di NTB gitu. Saya memang sering menyampaikan soal bagaimana posisi kami gitu, termasuk soal Mandalika yang kami sendiri, yang saya pribadi tidak tahu, tidak pernah masuk ke sirkuit itu seperti apa gitu, walaupun sama kalau kita kan masih di Lombok Barat ya, kalau sirkuit itu di Lombok Tengah, tidak pernah saya, karena kami menolak konsisten sebelum itu dipenuhi bagaimana hak masyarakat itu juga ada hasil catatannya dosen kami juga itu Pak Widodo bagaimana hak kepemilikan itu masih bermasalah di Mandalika. Jadi itu akan meninggalkan konflik gitu. Jadi betul apa yang disampaikan tadi. Jadi tidak tidak mungkin selesai hari ini tapi potensi-potensi atau benih-benih konflik rata-rata memang beberapa catatan misalnya yang cukup populer misalnya bagaimana konflik lahan ini yang justru mengganggu tatanan gitu, tatanan ekosistem baik manusianya dan segala macam gitu ya. Nah, itu mungkin yang saya harapkan begini Mas teman-teman sekalian. Karena kami yakin juga apa yang kami lakukan ini kan ya mungkin tidak terlalu berdampak ya. Karena terus terang
betul apa yang disampaikan, terutama tahun-tahun politik ini, teman-teman aktivis atau bagian-bagian yang kami bersuara bersama kami mulai tidak ragu untuk menyuarakan gitu. Nah, ini yang tantangan kita, konsistensi dan bagaimana kita tidak lelah untuk menyampaikan gitu. Nah, kalau upaya kami ya memang dari tulisan, rata-rata kami kirim ke ini, walaupun mungkin kami rasa surat kami mungkin dibuang atau apa, tapi saya yakin dengan apa yang udah kami lakukan gitu, press release segala macam, kami banyak hal, berbagai pendekatan, terutama yang kami gunakan advokasi sih. Advokasi kalau kolaborasinya di skala jejaring nasional, kemudian tentu kami dari dengan teman-teman aktivis yang lainnya di NTB, itu kami masuk mencoba di Bapeda ya, kalau di untuk lingkup NTB itu kami coba advokasi ya tentang bagaimana peran Pemda. Nah, itu pertanyaan pertama, tapi saya ingin sekaligus menyinggung pertanyaan kedua, boleh ya Mas Alwi ya? Nah, ini karena ada kaitannya ya, boleh ya? Nah, apa yang disampaikan sama tadi Ibu Siti itu luar biasa, itu saya kembali mengingat dan itu pengetahuan yang berharga bagi saya ya, karena betul Bu Siti, saya semenjak Omnibus Law, kalau mungkin teman-teman melihat catatan saya banyak nulis di media, itu saya menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama soal otonomi daerah. Jadi sekarang Ibu, kalau saya kasihan melihat nasib daerah sekarang itu seolah, jadi kita dirampas ya hak kita itu. Memang betul sentralistik sekarang. Kita punya Undang-Undang 32 2004 tentang otonomi daerah, lahir Undang-Undang 23 2014. Lahir Omnibus Law, itu sudah tidak ada kekuatan lagi daerah ini. Ini yang saya sangat menolak, yang dulu belum ada naskahnya, tapi saya beberapa bagian dengan teman-teman jaringan aktivis, saya dapatkan naskah itu, saya terus kritik, saya menolak soal sentralisme, tapi lagi-lagi, walaupun saya kadang kritik itu saya tahu ya, ya mungkin berapa sih suara kita ya kan kalah itu, tapi minimal kita terus menyuarakan, minimal kita menyampaikan posisi kita gitu, walaupun dari pihak pemerintah misalnya mencoba juga mengkanter ya soal itu. Jadi ini yang kemudian yang kami mengatakan ini adalah bencana gitu, bencana hukum dan bencana bagi daerah. Jadi kewenangan diamputasi semua. Bayangkan misalnya contoh izin berusaha sekarang melalui online semua. Ini saya contoh. Saya buatkan dulu, saya pernah kami dilibatkan itu untuk membuat perda di Sumbawa. Saya buatnya itu tahun 2016. Baru karena ada perubahan berbagai macam, baru disahkan 2019. Karena apa? Saya udah buat selesai naskahnya, ternyata ada aturan baru OSSN itu perizinan berusaha online. Jadi yang lahir PP, makanya saya tahu persis langkah. Omnibus Law ini sebenarnya hanya bagian yang muncul ya, tapi sebelum itu kalau kita lihat catatan beberapa peraturan pemerintah udah mulai diamputasi itu. Jadi mulai dari misalnya perizinan ini, sudah tidak ada lagi misalnya kewenangan daerah untuk menolak misalnya soal tadi disinggung oleh Ibu tadi. Tapi secara spesifik itu kita alami ya waktu kita mendampingi pembuatan Perbub waktu itu ya. Saya koreksi, bukan Perda, Perbub tentang teknis ya bagaimana mengurus perizinan. Tapi ternyata orang dinas mengatakan seperti mengatakan ke kami, Mas, kok naskahnya begini? Jadi naskahnya itu misalnya jangka waktu sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, misalnya ketika ada orang yang mengajukan izin tidak ditanggapi oleh Pemda dalam waktu 3 hari, dianggap menyetujui, dianggap, mungkin teman-teman mungkin ada yang pernah baca soal izin pemanfaatan ruang itu, yang perizinan online. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, jadi itu saya kritik habis itu. Jadi ketika pemerintah pusat sudah menerbitkan, sudah mengarahkan izin, terus tidak direspon dalam waktu 3 hari oleh Pemda, itu dianggap Pemda menyetujui. Kan ini sudah tidak ada lagi konsep kita bagaimana otoritas Pemda.
tidak ada artinya lagi bupati, gubernur, padahal itu mereka dipilih oleh rakyat gitu. Yang dia memiliki kewenangan, memiliki kekuasaan berdasarkan aturan hukum untuk memperjuangkan daerah gitu. Tapi rupa-rupanya perkembangannya bupati maupun gubernur itu hanya sebagai pelaksana dari pemerintah pusat gitu. Nah, ini yang saya itu yang kami juga terus suarakan Ibu, tadi yang berdasarkan Ibu Siti tadi, soal sentralisasi ya, bagaimana undang-undang Cipta Kerja ini terus mengamputasi, memotong semua gitu. Jadi membabat habis seluruh kewenangan daerah. Jadi sentralistik, apa-apa izin, kalau sama seperti Mandalika Bapak Ibu sekalian, yang tempat kita di Lombok gitu kan. Jadi dia kan masuk ke dalam kawasan ekonomi khusus. Jadi sebenarnya bukan hanya IKN yang diperlakukan khusus ini. Kalau Bapak Ibu memperhatikan perkembangan aturan, kita punya yang namanya Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus. Lahir lagi Perpres tentang kawasan ekonomi khusus yang menentukan Mandalika itu mengatakan kalau dia investasinya di KEK Mandalika dimudahkan gitu. Jadi kita sekarang itu sedang menghancurkan, kalau bahasa kami itu sedang perlahan mulai menghancurkan alam kita demi untuk investasi. Itu kami buktikan dengan kajian kami terhadap PP pemanfaatan ruang, di mana kalau dia mau buka investasi di kawasan ekonomi khusus, itu betul-betul diberikan kemudahan perizinan. Nah, ini yang kemudian logika ini yang dibawa juga di IKN gitu. Jadi bagi kami yang sudah mengkaji dulu di KEK kawasan ekonomi khusus Mandalika, termasuk Mandalika gitu, itu spirit itu dibawa ke IKN, kemudahan itu gitu. Dan selalu hal yang sama dilakukan. Dibuat dulu undang-undang kawasan ekonomi khusus. Kemudian lahir Perpres menentukan destinasi super prioritas termasuk Mandalika di beberapa wilayah. Dan kemudian begitu pun IKN, lahir undang-undang IKN, kemudian lahir lagi PP. Jadi semua merubah gitu. Kami, ini beberapa catatan yang kami lakukan. Pemerintah mengatakan bahwa pembangunan itu untuk ekonomi. Catatan kami, sudah habis semua tanah di wilayah sekitar Mandalika itu bukan orang Lombok yang punya, tapi sudah afiliasinya sudah pengusaha-pengusaha gitu. Orang-orang Jakarta, orang-orang yang punya akses modal gitu. Dan juga harusnya kan korelasi. Kalau misalnya contoh kami misalnya di Lombok. Di Lombok ini kan ada Mandalika. Efeknya kan sebenarnya kalau argumentasinya efeknya ekonomi, harusnya kejahatan itu harus berkurang gitu. Atau sektor-sektor masyarakat di wilayah penyangga itu mereka mulai menampakkan diri kuat secara ekonomi gitu. Nah, makanya kemudian kami itu hanya bagaimana cengkeraman dari kapitalis ini, cengkeraman dari pengusaha yang bermodal, ini justru masyarakat kita sendiri yang asli NTB itu tidak mendapatkan posisi gitu. Hanya data-data statistik, tapi kami di lembaga tahu persis bagaimana kami pendalaman beberapa case yang kami temukan, tidak ada efek sama sekali gitu. Nah, ini yang kami khawatirkan dan ini terjadi gitu. Kalaupun logikanya misalnya yang tadi dikatakan untuk ekonomi yang mana gitu, harusnya efek langsungnya adalah untuk masyarakat daerah kita di Lombok gitu. Tapi lagi-lagi contoh ini ya teman-teman sekalian, bayangkan misalnya di Mandalika event MotoGP penjualnya kan datang dari mana-mana, kita di Lombok hanya gigit jari gitu, mungkin hanya bisa jual cilok gitu atau jual yang merchandise yang tidak memiliki ekonomi, yang besar-besar itu sudah dipegang gitu. Nah, ini yang kemudian yang kami logika secara meningkatkan ekonomi ini belum terbukti gitu ketika pemerintah membangun logika secara ekonomi gitu. Makanya kami mengatakan bahwa efek ekonomi itu harus betul-betul, kami kemarin juga diminta dari Kemenkumham untuk memberikan masukan tentang PP Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena kami lakukan
kritik tentang bagaimana melibatkan masyarakat lokal ya. Kebetulan di beberapa minggu lalu kami diminta juga oleh Kemenkumham untuk memberikan naskah itu. Tapi itu kritik kami. Jadi logikanya sekarang itu compang-camping menurut saya gitu. Jadi pemerintah misalnya di Omnibus Law itu mau meningkatkan PT untuk masyarakat. Tapi catatannya kami tahu persis soalnya di lapangan ya, kami punya beberapa dampingan gitu, dampingan masyarakat yang logikanya kebijakan pemerintah ini sebenarnya logika ekonominya itu untuk justru mengarahnya ke masyarakat ekonomi menengah ke atas, bahkan untuk orang yang sudah kuat secara ekonomi itulah yang kemudian didukung oleh kebijakan pemerintah, termasuk buktinya Undang-Undang Cipta Kerja yang ingin meningkatkan level UMKM ke menjadi PT ya. Nah, ternyata temuan kami yang kami di NTB itu justru yang bisa akses itu orang yang secara branding itu sudah menuju usaha bukan UMKM lagi tapi di kategori pengusaha besar gitu. Nah, ini yang kemudian kami belum bisa yakin gitu dari beberapa masyarakat dampingan kami, pendalaman-pendalaman fakta yang kami temui di LPW bahwa logika ekonomi dan pembangunan ekonomi itu kita gagal gitu. Pemerintah belum bisa sampai ke sana dari yang catatan kami beberapa dampingan kami itu tidak bisa akses permodalan khususnya di Mandalika. Mungkin masih ada lagi Mas ini ya yang Mohon izin Bapak, itu terakhir yang di room chat itu sudah sekaligus barusan ditanggapi Bapak. Jadi, oh ya nggih. yang Mungkin di room chat ini ya bagaimana hukum dari produk ketika menyalahi RPLH. Jadi tadi sempat disampaikan ya kalau secara mekanismenya ya ketika undang-undang bertentangan dengan kita mau kaitkan dengan konstitusi masa bisa itu uji kan kita omnibus law ini semacam kita alat sapu jagat gitu. Jadi dengan omnibus law karena gini dia undang-undangnya setara dengan undang-undang nih. Yang bertentangan ini undang-undang dengan undang-undang gitu. Jadi kami berpendapat karena omnibus law ini sudah cacat. Makanya kami katakan dia sudah cacat tapi kalau menggunakan bahasa cacat mungkin saya hindari gitu. Dia sudah ugal-ugalan dari lahir gitu. Jadi misalnya menghapus segala macam yang termasuk RPPLH yang itu kemudahan. Yang paling mungkin kita lakukan kita adalah uji materi gitu. Uji materi di MK gitu. Tapi yang dikabulkan oleh MK itu hanya karena syarat formilnya. Kami melakukan beberapa ini ya masukan di teman-teman lain yang di Jakarta itu uji material gitu terkait dengan saya tidak mau berdebat soal misalnya teman-teman mengarahkan kita bedah pasal per pasal. Logikanya cara pikir Omnibus Law ini kan sudah konsiderannya itu yang kami tolak gitu. Nggak usah kita berdebat soal pasal kalau rasio legis lahirnya itu udah salah gitu ya. Nah, itu uji materi ya yang paling mungkin kalau soal RPPLH gitu. Karena lagi-lagi kalau kita lihat ini yang diberikan kemudahan itu IKN ya. Jadi dia bisa menyimpangi kan aneh ini. Jadi makanya kami geleng-geleng aja itu hampir putus asa sebenarnya menyampaikan logika hukum yang ini sudah mengacaukan semua ya yang sudah kita bangun. Ya silakan Mas. Siap, terima kasih Bapak. Terakhir mungkin closing statement sehingga setelah itu kita tutup diskusi kita untuk malam hari ini. Izin Bapak. Ya, baik.
Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman aktivis Peneleh yang sudah memberikan saya kesempatan. Ini adalah bagian kami ya. Ini bagian juga kami mengadvokasi, menyuarakan. Kita boleh berbeda. Saya juga terima kasih ada banyak teman penanggap tadi, ada Mas Anang dari UI, kemudian ada Ibu Siti. Ini adalah bagian kami juga di lembaga, bagian pembelajaran gitu. Kami harapkan gitu apa yang kita cita-citakan bersama kita membangun bangsa ini, jadi ada semacam pertengkaran pikiran gitu. Jadi kalau apa yang kami suarakan ini keliru gitu, makanya saya tadi mendudukan persoalan dari perspektif kami seperti ini. Kalau teman-teman itu ada perbedaan, itu ya hal yang wajar dalam sebuah perdebatan atau diskusi ya. Saya sampaikan terima kasih kepada ini Mas Moderator, Mas Alwi, juga teman-teman lain ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di waktu dan ruang yang berbeda, mungkin barangkali kita bisa membangun jejaring ini, kita memiliki sama-sama semangat untuk mengkaji ya dari materi yang kami sampaikan tadi, terutama HGU dalam dia dalam bingkai besar yaitu IKN ya. IKN ini semangat yang dibawa adalah untuk peningkatan ekonomi dan efisiensi yang menurut kami itu sudah cacat logika, teks dengan bagaimana batang tubuhnya, dan secara etika lingkungan juga kami melihat ini yang belum muncul ya, hanya soal peningkatan ekonomi dan tidak ada korelasi yang saya sampaikan terakhir tadi, tidak ada korelasi yang menunjukkan peningkatan ekonomi hanya secara statistik, tapi kami di lembaga yang tahu persis pendalaman beberapa case, jadi kita mengorbankan beberapa case ini demi ya statistik ya, entah peningkatan ekonomi mungkin dari versi pemerintah, tapi kami tahu persis beberapa di lembaga kami, beberapa kajian kami, misalnya jumlah kejahatan yang ada di NTB harusnya kan korelasi ketika ada peningkatan ekonomi. Pemerintah mengklaim misalnya Mandalika menghasilkan bermiliar-miliar itu. Harusnya itu korelasi dengan bagaimana mengurangi pengangguran di Lombok Tengah, dan begal di Lombok Tengah itu dikurangi dan tidak ada lagi kejahatan-kejahatan yang berbasis street crime atau kejahatan pencurian dengan pemberatan, itu bisa dihapuskan gitu. Nah, ini yang kami pikir harus ada korelasi ketika pemerintah logikanya adalah membangun ekonomi. Namun catatannya adalah bahwa harus didudukan posisinya seimbang ketika kita memilih ya peningkatan ekonomi, oke gitu. Kami juga tidak menolak, tetapi ketika itu membabat semua hutan, mengamputasi seluruh kelembagaan, ya jelas posisi kami di saya pribadi dan lembaga jelas menolak. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah memberikan ruang kesempatan bagi saya pribadi dan kami di Lembaga Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat. Demikian, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Taufan Abadi atas waktunya sudah diberikan kepada kita semua untuk berdiskursus malam hari ini dengan topik terkait dengan HGUKN. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu-Ibu yang masih join pada malam hari ini, yang sudah join sebelumnya juga, yang sudah dan